banget nih ya Bu. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu menyertai kita sampai masa sekarang. Iya, benar banget. Dan kita juga harus bersyukur masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk merayakan Paskah meskipun secara online. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita memulai kegiatan Paskah kita hari ini, lebih baik kita perkenalan dulu nih Bu. Ya, di sebelah saya ada Bu Melin. Bu Melin berasal dari NTT. Wah, jauh juga ya. Iya Bu. Nah, di sebelah Bu Melin ada Bu Putri. Nah, Bu Putri ini dari Lampung. Nah, di sebelah kita ada Bu Maria. Oke anak-anak, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan.
kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada saat hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan bahkan kekuatan yang selalu menyertai kami. Tuhan, pada saat hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan terus pimpin setiap acara yang ada dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bila sukacita di dalam Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di masa seperti ini, Bu Melin, kita pasti tetap merasakan yang namanya kebaikan Tuhan nih. Kira-kira kebaikan Tuhan apa yang Bu Melin rasakan? Yang Bu Melin rasakan yaitu Bu Melin bersyukur sekali Bu Melin masih bisa mengajar di sekolah Kristen Elkana, dan juga Bu Melin masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Nah, kalau Bu Putri? Kalau dari saya nih ya Bu Melin ya, kebaikan Tuhan yang saya rasakan yaitu saya masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Karena di masa-masa sekarang ini tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama. Nah Bu Melin, ternyata kebaikan Tuhan yang kita rasakan sama nih seperti tema kita pada saat hari ini. Tema kita hari ini adalah The Greatest Love. Nah, anak-anak, Bu Putri dan juga Bu Melin di sini akan mendampingi kalian untuk ibadah Paskah hari ini. Iya, benar banget ya Bu Melin. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Laus Kenana. Namun sebelum itu kita akan mengangkat sebuah pujian. Kita akan menyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Fana.
kasih yang paling besar. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, siapa yang masih ingat? Yohanes 3 ayat 16 ini sangat terkenal loh. Nah, coba kita buka ya, Yohanes 3 ayat 16. Nah, anak-anak bisa lihat di bawah ini. Yohanes 3 ayat 16. Coba dibaca bersama-sama ya di rumah ya. Langsung juga mau membaca. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah ayat hafalan dulu kalau SD ya, bahkan sampai sekarang anak-anak harus tetap ingat ayat Yohanes 3 ayat 16. Nah, lo semua bahas dulu nih temanya, the greatest love. Kalau the greatest love, bahasa Inggrisnya the greatest love itu bahasa Indonesianya apa ya? Nah, tadi di awal lo sudah bilang the greatest, kalau ada the-nya itu berarti cuma satu ya. Misalkan matahari cuma ada satu, the sun gitu. Kalau the greatest jadi cuma satu, kasih yang paling besar yang tidak bisa diukur, yang melebihi apapun. Lose kalau menggambarkan ya, Lose mau tanya dulu ini, seberapa kasih Bapa di dalam kehidupan kita? Nah, yang anak-anak rasakan seberapa besar kasih Bapa dalam kehidupan kita. Nah, Lose ketika membayangkan ini, Lose juga bertanya dalam renungan Lose ya. Ketika kita bertanya seberapa besar, ada satu kata yang bisa menggambarkan, namanya itu beyond ya. Apa? Beyond itu kata benda ya, kata benda, noun, kata benda. Beyond artinya apa kalau di ini? Anak-anak bisa lihat ya, nanti proses ya. Anak-anak bisa lihat artinya melebihi apapun ya, luar biasa, tidak bisa terfikirkan. Loh, kok bisa Lose? Nah, lo semua tanya, lo semua bercerita dulu ya, lo semua bercerita dulu. Suatu kali ya ada anak namanya Matius ya. Siapa namanya tadi? Matius. Dia bersama ayahnya sedang jalan-jalan. Terus dia lihat ada gunung. Matius ini bertanya kepada ayahnya, Ayah pernah lihat Tuhan? Ayah pernah lihat Tuhan? Tuhan itu besar tak, ayah? Terus Matius itu masih bertanya-tanya. Ayahnya kaget, kok anak kok bertanya itu? Wah. Terus diajaklah Matius ini ke gunung ya, ke sebuah gunung. Diajak mendaki. Siapa yang suka mendaki? Oh, belum ada ya. Siapa yang suka jalan kaki di pegunungan deh ya. Nah, ayahnya ini ajak jalan-jalan ya, jalan-jalan dari jauh, naik mobil dulu ya, naik mobil dulu. Ya, kita ini mau kemana sih, katanya Matius? Oh, kita mau lihat kasih Bapa dalam kehidupan kita. Loh, kok kesini ke gunung? Emang di gunung ada? Nah, itu kesana tuh. Lah, gunungnya kecil gitu ya, katanya Matius gitu. Gunungnya tuh kecil dari jauh. Masa kayak gitu besar? Terus ayahnya diam saja, tetap jalan dia, tetap jalan, mengendarai mobil ya, mengendarai mobil. Kemudian 1 jam, 2 jam, akhirnya sampailah dia ke lembah gunungnya ini. Loh, mana tadi gunungnya kecil kok sekarang besar ya? Gitu. Terus mereka mendaki sampai akhirnya mereka nggak tahu ada di mana ya. Mereka tidak tahu berada di daerah mana tepatnya gunung tersebut yang mereka daki. Nah, terus ayahnya ini bercerita. Nah, seperti itulah Matius. Kalau kamu bertanya seberapa kasih Allah itu dalam kehidupan kita,
kita seperti kita mendaki gunung ini. Kelihatan dari jauh itu kecil, tapi ketika kita tahu, kita menyelami kasih Allah, itu tidak bisa kita pikirkan betapa besarnya seperti gunung ini. Kita muter kemana-kemana nggak tahu. Ternyata kita sudah dalam kasih Allah yang besar. Nah, itu perumpamaan. Kalau anak-anak bertanya, kalau kita melihat berapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita, seperti yang Maksud gambarkan tadi, kata gion ya, melebihi pikiran kita, tidak terjangkau. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita seringkali berpikir, gimana sih Tuhan ini, sayang tak Tuhan ini sama saya? Ya sayang, kalau nggak sayang mana mungkin anak-anak bisa bernafas, coba bisa sehat, tidak di rumah sakit. Nah, coba sekarang tadi pertanyaannya, seberapa kasih Allah dalam kehidupan kita? Seberapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita? Kita mulai ya. Nah, kita lihat, kalau dilihat dari sejarahnya, kasih itu ya dibuktikan dengan pengorbanan. Nah, Lose hari ini mau menceritakan 3 kisah pengorbanan sepanjang sejarah Alkitab ya. Nah, yang pertama coba dari perjanjian lama dulu, dari awal ya, awal yang terawal, kitab yang awal apa coba? Dari Kejadian. Nah, kisah pertama ini adalah kisahnya bapak semua manusia di dunia, yaitu Adam dan Hawa. Hawa itu siapa? Istrinya. Kenapa kok masuk dalam kisah pengorbanan? Nah, yang berkorban Adam dan Hawa atau siapa? Nah, yang berkorban itu adalah Bapa. Kok bisa Bapa itu yang berkorban? Iya, Bapa mengorbankan makhluk hidup yang disayangi, yang belum sama sekali dikorbankan ketika masa itu ya. Dia yang mengasihi Adam dan Hawa mengorbankan jadi apa? Jadi pakaian, hanya untuk pakaian loh. Nah, jadi hanya untuk menutupi rasa malu Adam dan Hawa karena mereka ini jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah dan mereka malu untuk ketemu Tuhan. Akhirnya Bapa yang besar berkorban binatang yang dikasihi ya, binatang yang dikasihi disembelih, terus dijadikan pakaian. Nih pakai supaya kamu gak malu. Ketika itu Adam dan Hawa, aku malu karena aku telanjang. Jadi Bapa menyediakan pakaian untuk menutupi rasa malunya sehingga mereka bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Nah, sekarang kita ke masa pertengahan. Kalau masa pertengahan itu zamannya apa ya? Nah, zamannya bangsa Israel. Kisah yang kedua, kisah pengorbanan yang kedua adalah kisah bangsa Israel ini berkorban untuk Tuhan ketika mereka ingin beribadah. Loh, kok harus berkorban? Iya, soalnya untuk mengganti dosa mereka ketika mereka masuk ke dalam bait suci, mereka harus berkorban. Entah itu korban syukur, korban penghapus dosa, korban sajian, banyak. Kalau anak-anak lihat di kisah pengorbanan ini ya, kenapa sih harus ceritakan kisah pengorbanan? Iya, soalnya pengorbanan itu adalah bentuk kasih supaya anak-anak bisa melihat betapa besar kasih ya. Ketika itu ya, bangsa Israel ini kepingin menemui Tuhan, jadi dia datang ke bait suci membawa korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan.
bisa menyebutkan satu persatu. Nah, itu jadi PR kalian nanti, ya. Imamat berapa? Imamat 1 sampai imamat 7. Nah, apa hubungannya kisah-kisah pengorbanan ini dengan tema kita The Greatest of Love? Sebelum Lose berlanjut ke kisah pengorbanan yang ketiga, ya, Lose mau tanya, apa sih arti Paskah itu? Paskah itu apa artinya? Paskah itu melewati dan dilewati. Ceritanya gimana, Lose? Iya, zaman dulu ketika bangsa Israel dikenai tulah, ya, malaikat maut mau mengambil anak-anak sulung, ya, mereka menandai dengan lingkaran gini. Itu artinya kalau ada lingkaran gini di palang-palang pintu dilewati. Paskah itu artinya dilewati, ya. Nah, kita lanjut ke kisah pengorbanan yang paling besar, ya. Paling besar berarti tidak ada bandingannya. Kalau paling besar tidak ada bandingannya, hanya satu kisah pengorbanan yang ada di dunia, ya, yang spektakuler, The Greatest Love, ya. Kisah apa itu? Kisah pengorbanan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus sudah disalib, mati, bangkit, dan naik. Naik kemana? Naik ke surga bersama Bapa nanti, ya, memerintah dunia. Nah, kok bisa jadi kisah pengorbanan terbesar? Iya, kalau Yesus tidak mati, kita nggak bisa menikmati surga. Kita tidak bisa merasakan nanti ketika kita meninggal, kita tidak ada di dunia ini, kita bisa pergi ke surga karena ada Tuhan Yesus yang menjembatani, ya. Kalau tanda salib kan seperti ini, ya. Ini antara manusia dengan manusia, dan ini antara Tuhan dengan manusia. Tuhan dengan manusia yang horizontal, atas ke bawah, dan vertikal, ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, dibangkitkan, dan naik ke surga, itu menjadi jembatan bagi kita untuk terhubung bersama Bapa yang ada di surga. Makanya anak-anak ketika berdoa, anak-anak kan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan menjadi penghubung, bukan hanya penghubung tetapi juru selamat kita, ya. Nah, ketika itu anak-anak bisa lihat, ya, nanti di slide ini, ya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, loh, ya. Penderitaan itu seperti apa? Iya, sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Berdoanya sama siapa? Sendiri, ya. Sebetulnya Tuhan itu mengajak 3 orang muridnya, tapi 3 orang muridnya ini tidur, ya. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa sendiri kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa, lewatkan aku dari pencobaan ini. Karena Tuhan Yesus itu sangat takut sekali, ya, sampai Tuhan Yesus itu berdoa sambil nangis. Nangisnya itu tidak keluar air mata, tapi sampai darah yang keluar. Karena saking takutnya, karena terlalu stres gitu, ya, terlalu takut. Tuhan Yesus saja takut, ya, karena melihat penderitaan apa yang akan ia alami nanti ketika disalib, ya, anak-anak. Bahkan Tuhan Yesus itu ketika sebelum disalib, dia itu memikul salibnya sendiri. Bayangkan, salibnya itu besar, ya. Tidak mungkin salibnya kecil yang seperti di kalung kalian, ya, tidak mungkin. Salibnya itu besar dan berat pasti, ya. Dia bawa itu dari bawah sampai ke atas, sampai ke Bukit Golgota. Bahkan, ya, kalau pakaiannya nyaman, ya, tidak. Tuhan Yesus pakainya apa? Pakai jubah. Jubahnya itu sudah, sebelum Yesus memakai jubah itu, Yesus itu sudah dipukuli ketika di penjara itu, ya, sudah dipukuli, terus dikasih apa? Mahkota duri. Jadi dia itu memikul sambil, pasti rasa sakitnya itu luar biasa. Anak-anak pernah lihat kan
ketika anak-anak melihat kisah tersebut, pasti anak-anak tahu betapa besar kasih Allah. Tadi di awal bertanya, seberapa besar sih kasihnya Tuhan itu sama kita? Seringkali anak-anak itu bertanya, ya, Tuhan Yesus itu benarkah mengasihi saya? Tuhan Yesus itu sayangkah sama aku? Iya dong. Nah, kalau anak-anak merasa seperti itu, proses sekarang gantian yang tanya. Proses bertanya, ya, seberapa kasihmu kepada Tuhan? Proses ulangi pertanyaannya, seberapa besar kasihmu kepada Tuhan Yesus? Seberapa besar kasihmu kepada Bapa? Ya, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengasihi kita, terus apa yang kita beri kepada Tuhan? Kalau semua bertanya kepada anak-anak, apa yang kita beri kepada Tuhan sekarang? Nah, kita mau lihat satu cuplikan video. Suatu kali Tuhan bermain dengan Peter. Tuhan sangat mengasihi Peter. Dia sangat mengasihinya. Dia bangga kepadanya. Namun, suatu saat Tuhan berkata, "Tunggulah sebentar, aku akan pergi. Ketika aku kembali, ada orang asing yang akan mendatangimu. Apakah engkau tetap mengasihiku? Tunggulah di sini, bersembunyilah." Apakah kamu mengenal Yesus? Tidak, aku melihatmu bersamanya. Apakah kamu yakin? Maafkan aku, Tuhan. Maafkan aku, karena aku tidak mengakui kalau aku mengenalmu. Aku menyesal. Aku rindu kepadamu. Kapan kamu datang? Itu Yesus. Kemari, Nak. Duh, engkau kenapa, Tuhan? Kenapa kau berdarah? Apa yang terjadi? Maafkan aku, engkau menunggu lama. Tapi, apa ini, Tuhan? Ini adalah bukti aku mengasihimu, Peter. Kenapa, Tuhan? Kenapa? Maafkan aku. Aku menyesal. Nak, apakah engkau mengasihiku? Iya, Tuhan. Apakah engkau akan tetap mengasihiku? Iya, Tuhan, aku mengasihimu. Meskipun apapun yang terjadi, iya, Tuhan. Kemarilah, mendekatlah kepadaku. Terima kasih, Tuhan. Aku sangat bahagia. Terima kasih, Tuhan, Kau menyelamatkanku. Tuhan, maafkan aku di masa laluku. Aku telah berlari menjauh darimu. Aku sering meninggalkanmu, Tuhan. Mulai hari ini, aku akan terus mendekat kepadamu. Aku menyambutmu, Tuhan, dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihiku. Nah, anak-anak tadi sudah lihat ya videonya seperti apa. Nah, itu membuktikan ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan itu ada bersama kita. Seringkali kita tidak melihat Tuhan Yesus waktu itu di videonya, dia berpamitan. Nah, aku mau pergi sebentar. Ya, terus anaknya tuh bilang, loh, kemana Tuhan? Iya, aku pergi sebentar. Aku mau melaksanakan tugasku. Kamu tunggu ya, nanti aku kembali lagi. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan datang dengan yang sudah terluka, berdarah-berdarah seperti itu ya. Terus anaknya yang di dalam video itu bilang bertanya, loh, kenapa kok seperti ini? Iya, aku mengasihimu. Coba kamu mendekat kepadaku supaya kamu tahu betapa aku mengasihimu. Loh, lihatnya dari mana? Lihatnya ya ini, dilihat. Akhirnya di video itu ada darah yang mengalir ke anaknya. Nah, darahnya itu yang menyelamatkan kita. Darahnya Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Seberapa kasihmu, kasih anak-anak di rumah kepada Tuhan Yesus? Apakah anak-anak sudah mengenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu siapa sih? Kalau bertanya Tuhan Yesus itu siapa? Kalau Lause dulu sekolah minggu, Lause akan menjawab seperti ini. Iya, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tapi Lause tidak tahu, menyelamatkannya dengan cara apa? Bagaimana caranya menyelamatkan? Ya kalau ini Kapten Amerika bisa menyelamatkan pakai ini ya, pakai apa namanya? Tameng aja. Nah, kalau Tuhan Yesus menyelamatkannya kayak gimana? Menyelamatkannya dengan bahkan dia berkorban mati ya. Menyelamatkannya dalam kehidupan kalian. Melalui apa? Melalui teman-teman kalian, melalui doa kalian ketika kalian berada di rumah dimanapun. Seringkali Tuhan itu kalian mau main game ya, main game, padahal masih banyak tugasnya. Tuhan hanya melihat seperti ini. Tuhan hanya melihat seperti ini. Menunggu kalian datang. Kapan ya anakku ini datang ke rumahku? Bukan ke surga loh ya, tapi kapan ya anakku ini berkomunikasi sama aku? Aku tungguin deh. Ditungguin lama gak muncul ya. Si Matius ini ditungguin lama-lama gak muncul. Aduh, katanya mau kesini, katanya mau ketemu aku. Tuhan Yesus bilang gitu. Kok gak muncul, aku tungguin deh. Coba bayangkan kalau Tuhan gak mau nunggu. Tuhan gak mau nunggu kalian untuk datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu menyediakan apa? Hadiah yang besar, kasih yang besar. Kalau kita tidak mau mengambil kasih itu, ya sudah. Itu adalah pilihan kita. Nah, sekarang pilihan apa yang Tuhan beri kepada kita? Pilihannya adalah menerima atau menolak atau menunggu. Kalian pilih yang mana? Kau ulangi ya. Menerima, menolak, atau menunggu. Menunggu itu tidak tahu kapan batas waktunya ya. Kalau menunggu, kalian suka menunggu? Enggak kan ya, enggak suka menunggu. Sama sebetulnya. Tuhan Yesus itu kepingin anak-anak itu menerima. Tuhan sudah berkorban dengan kasih-Nya yang besar, dengan penderitaannya. Sekarang anak-anak juga. Anak-anak harus menyambut pengorbanan Tuhan dengan menerima Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui doa, rajin ke gereja. Kalau sekarang anak-anak masih harus ke gereja online, tetap harus ya, tidak boleh ditinggalkan. Meskipun berada di rumah, tetap membaca Alkitab. Jangan sampai waktu kita dengan Tuhan itu
berkurang karena kita sibuk main game, ya. Sibuk nonton televisi, main di rumah, sibuk tidur terus dari malam sampai ketemu siang, enggak ikut pembelajarannya. Nah, itu Tuhan menunggu kita untuk menyambut, untuk datang kepada Tuhan sebagai juru selamat. Nah, Loso akan akhiri. Sebelum Loso akhiri, Loso mau bacakan Roma 5 ayat ke-8. Coba Roma 5 ayat ke-8. Anak-anak juga ikut membaca ya. Roma 5 ayat yang ke-8. Loso ulangi. Roma 5 ayat yang ke-8. Loso bacakan ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ya. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita kapanpun itu kita berdosa, Tuhan itu masih tetap setia menunggu kita untuk datang minta ampun. Tuhan, kenapa sih kok rela disalibkan? Iya, Tuhan mau mengampuni kalian, mau mengampuni Loso, mau mengampuni anak-anak di rumah, mau mengampuni orang tua, mengampuni siapapun yang datang kepada Tuhan, ya. Seperti itu anak-anak ya. Jadi apa itu pengorbanan besar? Pengorbanan besar adalah kasih yang terbesar yang tidak ada duanya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dengan siapapun. Siapa itu? Tuhan Yesus yang rela mati untuk kalian dan untuk Loso dan untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan melalui doa, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini sungguh amat menyentuh hati kita. Ketika kita mau merenungkannya, kita akan memujikan Yesus sahabatku. Loso minta anak-anak untuk mengangkat tangan kiri, kemudian meletakkannya di dada, dan kita mau menyambut kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita buka hati dengan menyanyikan lagu Yesus sahabatku. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyelamatkan kami yang seharusnya kami menerima maut, tetapi kami menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjadi sahabat kami, telah menjadi juru selamat kami, yang mengorbankan diri-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami dari setiap belenggu dosa Tuhan. Yesus, kami mau menerima Engkau. Kami ingin supaya Engkau hadir dalam kehidupan kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan setiap kami yang mungkin mengecewakan hati-Mu ya Bapa. Kami yang tidak menghormati salib-Mu Tuhan, kami yang tidak menghormati pengorbanan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami masih mengecewakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menginginkan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang mengasihi Engkau, bahkan mengenalkan Engkau Tuhan kepada setiap orang yang kami temui ya Bapa, supaya mereka boleh mendapatkan kehidupan yang kekal sama seperti kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami serahkan keluarga kami serahkan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan sekarang juga kita akan diberkati oleh sharing dari teman-teman kalian. Yuk kita lihat. Selamat pagi semuanya. Nama saya Adria Ayu Vanessa, dan sekarang saya sudah kelas 6. Pada pagi hari ini, saya mau menceritakan beberapa pengalaman saya saat bersekolah di SD Kristen Elmana. Saya sangat senang bersekolah di sini karena guru-gurunya itu pintar, baik, ceria, dan ramah. Saya juga senang bersekolah di sini karena teman-teman saya itu semuanya sangat ramah. Saya juga pernah diikutkan beberapa lomba. Oleh karena itu, saya mau berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru karena sudah mau mempercayai saya, meskipun saya gagal dalam beberapa perlombaan. Pada hari ini, saya juga mau bercerita tentang kasih Tuhan yang sudah saya rasakan selama setahun ini. Dulu saat sekolah, saya senang karena bisa berkumpul dan belajar bersama teman-teman. Kami bisa bercanda gurau, kami bisa bermain bersama. Tapi sayangnya, tahun kemarin dan tahun ini kita harus belajar di rumah karena negara kita saat ini sedang diserang COVID-19. Meskipun kami di rumah, tapi tetap ada Zoom. Kami bisa belajar walaupun secara online. Kami tetap mendapatkan tugas dan tetap ada ulangan. Sampai terkadang saya pusing dan lelah mengerjakan tugas yang menumpuk. Meskipun begitu, saya tetap senang dan saya bersyukur karena saya bisa bertemu dengan teman-teman selama di rumah ini. Saya mempunyai beberapa teman yang ada di sekitar sini. Tidak semua seperti mereka bisa merasakan apa yang saya rasakan selama belajar di rumah ini. Mereka tidak melakukan Zoom. Mereka hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Saya membayangkan seperti apa kalau saya menjadi seperti mereka. Saya tidak bisa melihat wajah ibu guru. Saya tidak bisa melihat teman-teman saya selama setahun. Itu pasti rasanya akan sangat menyedihkan dan sangat membosankan. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur teman-teman, karena selama setahun ini, Tuhan Yesus sudah memberkati kita, sehingga kita bisa Zoom bersama. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan sampai saat ini, kasih-Nya masih terasakan. Kita bisa Zoom itu karena Tuhan. Kita semua sehat selalu, terhindar dari COVID-19, itu semua karena Tuhan. Bahkan kita punya pulsa untuk ikut Zoom,
itu juga karena Tuhan. Sebab itu, mari kita semua bersyukur bersama dan mengingat segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Sebab itu, pada hari ini saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk ibu guru dan teman-teman semua. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Tabita Sabira Salim dari kelas 9. Dan pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Ibu Guru untuk bercerita tentang pengalaman saya selama PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau misalnya kita pikir-pikir, pembelajaran jarak jauh ini udah berlangsung kayak sekitar 1 tahunan atau bahkan lebih dikit ya. Jadi mungkin udah banyak dari kita yang kayak udah beradaptasi sama keadaan sekarang. Nah, saya sendiri sih jujur udah mulai nyaman dan udah mulai beradaptasi sama pembelajaran online ini. Jadi belajar di rumah itu saya sudah mulai beradaptasi dan udah mulai nyaman gitu, karena udah setahun juga. Walaupun udah beradaptasi, tapi tetap aja ada kayak negatif dan positifnya gitu kan. Nah, saya bakal bahas negatifnya dulu ini yang saya rasakan selama PJJ ini. Yang pertama itu rutinitas saya sehari-hari itu jadi sama dan flat gitu istilahnya. Kenapa? Karena setiap hari saya itu kayak cuman bangun tidur, mandi, terus siap-siap buat menghadap ke laptop, dan seperti itu terus-menerus gitu setiap hari. Jadi karena rutinitas yang sama setiap hari membuat saya tuh jadi gampang lupa. Terus kalau misalnya materi-materi dari Bapak Ibu Guru nggak saya catat, saya jadi lupa. Karena mungkin seperti ini. Kalau misalnya saya ditanya, oh 2 hari yang lalu kamu belajar apa gitu kan, saya bakal mikir 2 hari yang lalu itu hari apa gitu lah. Saya ngapain 2 hari yang lalu saya nggak tahu, karena rutinitas sehari-hari yang sama. Jadi kayak di otak saya tuh terpikirkan kayak oh itu semua hari yang sama gitu. Nah, karena itu juga karena aktivitas yang sama setiap hari, jadi membuat saya tuh kayak mikir kok cepet ya waktu, kayak jalan itu cepet banget gitu, kayak rasanya kemarin baru Senin tapi kayak gak kerasa besok udah Minggu gitu, rasanya kayak gitu. Jadi ya waktu itu terasa jalannya cepet banget karena ya gak ngapa-ngapain gitu, aktivitasnya juga sama aja. Terus yang kedua negatifnya adalah materi yang disampaikan itu kan pasti lebih dipadatkan gitu kan untuk menyesuaikan dengan waktu live session, yaitu rata-rata 40 menit. Jadi materinya juga kan lebih compact gitu, lebih padat. Nah, dengan materi yang compact atau lebih padat itu pasti mungkin pace belajarnya itu sedikit lebih cepat. Jadinya banyak banget hal yang harus dipelajari secara mandiri gitu. Jadi mungkin itu negatifnya. Sebenarnya kalau misalnya dipikir negatifnya juga pasti banyak gitu kan, tapi ya saya nggak mau terlalu negatif gitu. Selanjutnya saya bakal membahas positifnya, karena setiap pengalaman itu pasti ada negatif ada positifnya kan. Untuk positifnya menurut saya itu jujur sebelum saya videokan ini saya berpikir kan apa yang mau saya ceritakan gitu. Saya memikirkan positifnya itu susah sekali gitu, kayak pas saya mikir negatifnya tuh kayak aduh banyak banget gitu yang muncul di kepala, tapi kayak giliran positifnya saya kayak nggak mikir kayak apa ya, saya harus berpikir lebih untuk kayak mikir positifnya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir juga ada sebenarnya positifnya, karena ya setiap pengalaman negatif positif pasti ada. Untuk positifnya sendiri, yang pertama itu saya merasa lebih nyaman karena saya belajar juga di lingkungan kamar saya sendiri. Jadi saya merasa lebih nyaman. Kalau misalnya saya capek atau apapun, saya tinggal rebahan gitu. Ya tapi kadang-kadang ini juga bisa jadi negatif, karena kadang-kadang rebahannya keterusan ya. Poin positif kedua adalah kalau misalnya saya belajar itu saya bisa leluasa gitu searching di internet. Jadi kalau misalnya saya belajar, saya nggak ngerti satu hal, saya langsung bisa searching gitu. Itu mungkin positifnya yang saya bisa pikirkan sekarang gitu. Itu saja sih sebenarnya pengalaman saya selama PJJ ini, nggak ada yang spesial karena ya keseharian saya sebenarnya itu aja. Jadi pengalaman saya ya sebenarnya itu aja. Nah mungkin segitu saja pengalaman saya selama PJJ ini.
Mungkin karena sudah jadi kebiasaan juga ya, sudah terbiasa dan sudah menjadi aktivitas saya sehari-hari, jadi nggak terlalu banyak negatif yang menonjol gitu sekarang. Jadi seperti itu saja. Sekian, terima kasih sudah mendengar. Selamat pagi. Anak-anak, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau selalu menyertai, menolong, dan memimpin setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pokok doa kami, khususnya kami berdoa untuk sekolah Kristen Elkana. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kalau sekolah Kristen Elkana boleh berdiri sampai hari ini di tengah-tengah kota Pasuruan, semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kiranya sekolah Kristen Elkana boleh Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, untuk boleh menjadi saksi, menjadi berkat di tengah-tengah kota Pasuruan. Kami berdoa bagi pengurus sekolah Kristen Elkana ya Tuhan, mulai dari ketua yayasan, setiap anggota, kiranya juga Engkau yang menolong mereka, Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan, Engkau memberikan kesatuan hati untuk boleh bersama-sama bergandengan tangan memajukan sekolah Kristen Elkana, sehingga sekolah Kristen Elkana Tuhan terus-menerus mencerminkan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ke setiap guru-guru, setiap staf dan karyawan. Kiranya juga Engkau menolong kami, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami Tuhan. Berikan kami hikmah dan kebijaksanaan, supaya kami boleh menjadi pendidik yang baik, yang bisa memberikan pengetahuan bagi setiap anak didik kami, yang bisa mendidik anak-anak kami, baik itu secara pengetahuan maupun juga secara spiritualitas mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anak didik kami yang pada saat ini belum bisa bersama-sama dengan kami belajar di sekolah. Tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Kami serahkan mereka yang ada di rumah, Engkau yang menolong mereka Tuhan, meskipun mereka di rumah, biarlah mereka belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kiranya juga Tuhan pakai kedua orang tua mereka untuk terus mendukung mereka, mendampingi mereka di dalam pendidikan mereka. Demikian juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk penerimaan siswa baru di tahun ajaran yang baru. Kami bersyukur kalau beberapa bulan ini ada beberapa siswa yang sudah mendaftar di tempat ini. Kiranya juga Engkau terus bercampur tangan, dan kami percaya bahwa Engkau-lah yang mengirim setiap anak-anak yang ada di sekitar kota Pasuruan untuk boleh dididik di tempat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap kabinet dan juga jajarannya ya Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau memberikan hikmat bagi mereka untuk boleh memimpin negeri kami ini, supaya mereka memimpin bangsa kami dengan penuh takut akan Tuhan, memikirkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah negeri kami. Pada 1 tahun ini negeri kami telah dilanda COVID-19. Kiranya juga Engkau terus bercampur tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini Engkau izinkan itu semua terjadi untuk kebaikan bagi kami. Dan kiranya Engkau memakai pemerintah kami, khususnya di dalam program vaksinasi yang sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bahkan kami juga sudah menerimanya. Kiranya juga Engkau menolong Tuhan dan Engkau menyertai, sehingga melalui vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah, di mana kami seluruh anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau mengingat kembali bagaimana
bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan meresponinya dengan mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kami akan memberikan giveaway ke kalian dengan dua cara. Yang pertama itu dengan link quiz yang ada di bawah ini, dan yang kedua, Dan juga kami akan memilih 3 komentar terbaik yang ada di YouTube. Jadi tunggu pengumuman dari kami. Anak-anak, luar biasa sekali hari ini kita sudah menang karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, dan juga Tuhan Yesus selalu